pun begah li Abu Hurairah. Ja'at Tabi'ah binti Abi Lahab ila Nabi sallam. Turna truk Tabi'ah. Tu sebenarnya ani inang Abu Lahab. Nyan jawab Nabi. Beri tanya li Tabi'ah. Ani kemun ni biar nak buah ke. Yang Tuhan yang ke Abu Lahab yang telut ayah Nabi. Beri tanya ya Rasulullah. Faqala tanya li Tabi'ah. Ya Rasulullah, inna nasa yaqulun anta binti hatta binat. Hai Rasulullah ikun kula di urang du. Di manusia. Ikun kata anu inang kaya pun mereka. Ngerti menang dengar Nabi laporan Pak Tabi'ah. Faqala Rasulullah sallallahu wa huwa mughdib. Kejauh Nabi. Nabi bukan marah Nabi dia dengar laporannya. Faqala kejauh Nabi, ma bala aqwamun yu'duni fi karabati. Wa man adani faqad adallah. Perhai kaum yang diinanya lun pada kerabat lun. Jadi dia inanya tidak pegang ke kerabat Nabi. Seolah-olah tak inanya Nabi. Perhai kaum lagi yang bungih Nabi. Yang kiban wa man adani faqad adallah. Tu mentang inanya lun nyuri inanya Allah. Jadi tengok tak inanya Nabi tak pegang ke Nabi. Pegang ayah nu dalam mereka baik yang Nabi dekat anak kebun Nabi walaupun anak Abu Lahab bungih Nabi punya terpegah berkata anu kaya mereka ya bukan kemudian nasab nagot wa amma manukila an Abi Hanifah fil fiqhil akbar annahuma mata al kufri kafir nyan faqat qad pamadu tusun alaih bal nudi'a fi tambih kitab ni sebah kitab min aslih lahu. Jadi benar nya naga pegah naga nakal ba Abu Hanifah lang kitab nyan fikih kubra lang kitab nyan bahwasanya keduanya ibu bapa Nabi mati itu kafir yang gak pegah lang kitab Abu Hanifah lagi nyan menyena lagi nyan madsus ata ditipu ligau hana ke Abu Hanifah lagi nyan tucit yang ditipu atas naga yang pegah Abu Hanifah kun tinggal naga pegah yang kitabnya naga pegahkan kitab yang jadi menyamanan ya tak pulau go biasa mengan saya kabut itu pulau ulama lagi ya buka kemudian baca wa amma ma warada min nahihi an istighfarih lahuma fa mahmulun annahu qabla ikhbarihi bi halihima aw li Allah yuqtada bihi auladu man madha min kufar Israilin wa nawihim. Nah hadis getam Nabi li Allah getam Nabi ni daripada laki ampun bagi ibu bapa. Nah hadis Allah getam Nabi katanya hang bila baik laki ampun ke mak kaya. Yang pertama hadisnya tu kalau Nabi gede perhai benci. Ya nampu hai lo mati kagudep kau dipudai oleh Allah doa Nabi gemi malam yang pasahnya lagi di guru mubin ya kan kemudian yang kata bahdi abi wa abaka finnar wa amma ma warada an Anas maruya an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi na rawi hadis ba Anas bi anak puadi hadis Anas yang pun bahwasanya si orang iya pada Rasulullah ya tanya aina abi ya Rasulullah pak ya halun faqala menjawab Nabi finnar nah maka engkau urutnya dia pak ya halun bukan mereka untuk Nabi walamman walla pada kami ikut urunyan da'ahu gelai Nabi kita kena gelai hati kita gelai pun bukan Nabi qala inna abi wa abaka finnar kami ayah kata ada ayah lun ayah kata ayah lun nanti ayah lun kata mereka yang dibegah dia mansau adik kami mansau lalu saya betul apa ada hadis ni mansau pakai yang kan dengan pun mansau hadisnya bi hadisi ihyahuma wa imanuma dengan hadis gepudai Allah ayah dan ibu Nabi dengan doa Nabi dan menggemiman mamanya gemiman penanya untuk ayah lun ayah kata neraka yang ka teman baik begah lagi yang adi mentau lang kitab fatwa Syekh Muhammad Ramli ya ta Syekh Ramli yang dua ke besang Syekh Ibn Hajar ya
Syekh Muhammad Ramli yang karang kitab Nihayah kan, nya Ibn Hajar Tadufah. Jadi nyan dibegah le Imam Ramli, nyan hadis menso. Ya waqala fihi dibegah lo Imam Ramli dalam kitab nyan, dalam kitab fatwa. Walaika ihya'uhuma wa imanuma bihi mumtani aklan wala jaran. Hanalah bagi pudek ayah ibu Nabi dan iman liman dua ke Nabi hana menegah bakai. Bakai itu memang bak cara itu memang hana menegah akai dan cara. Bahkan pakat warada fil kitab tunggu hari dalam kitab Al-Quran tu kitab hadis ihya'u katili bani Israil pudek ya Allah urumpoh katil bani Israil ya dia bangsa bani Israil urun kenang poh nyan yahuan terang punya gempunya ngan lekai bila dua tempat baru punya lekai bila nangka pakai kampung punya terai bibu punya tan punya tan jadi kibancara hanam tua urumpohnya perintah oleh Allah yuti lumo ya lumo ni eti mi blo jo itu punya poh kepudai oleh Allah urang yang kena poh dek lagi ya kepudai oleh Allah nglen dek tho poh hulu le kumun ya bunuh kira kok dai bro anu kumun poh jadi betina bak cara urang mate kepudai oleh Allah menancit nalah mulai salih salam yuhil mauta Nabi salih kepudai urang mate tu yang pudai Allah pi doa mukjizat Musa wa kadza Nabi Yunus menancit Nabi sallallahu alaihi wasallam punah kepudai ya di antara ini dah kalau begas semua dah lain nanti saya ada aku pudai anu Jabir dan kamati mendua yang doa dia pudai jadi menyamanan masalah pudai orang kamati hanam tai bakai dan cara ya jadi menyana faida sabata hada apabila akan sebut jid pudai la Allah orang kamati cuma lam yamna min iman hana menegah gemi iman keduanya yang mati ya kan bahkan dia dah pi karamati untuk kelebihan untuk tambah kemuliaan Nabi dan kelebihan Nabi serta warid ni hadis-hadis demikian. Kemudian yang terakhir wa qala ta'ala firman Tuhan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda selagi akan beri hai Muhammad ke kata li Tuhan kata apa yang kata galak janji Allah ke Nabi beri ke Nabi katanya apa yang senang Nabi yang ridha Nabi man wa min ridahu di tengah ni yang ridha Nabi yang paling senang Nabi Allah yudkhila ahadan min abawaihi annar di antara yang paling senang hati Nabi paling ridha Nabi baik pertama telah tidur dua unci punya dalam neraka ya ban jadi kemudian daripada Imran bin Husain qala salam sa'altu rabbi alla yadkhula annara ahadun min ahli baiti fa'atani dalika londo lakai nabi Nabi bak Tuhan bahawa baik pertama salah siro ni bak ahli baitlun maka gebri ya kullu li Allah tanya yang kedatang hadinya li hafid ya muhibbit tubri dalam kitabnya Dakhaikul Uqba intah fatwa ya nyan tayuna tersebut dalam kitab Qawanin Islamiyah wa ahkami syariah jilid kedua jumbil her 221 ya jadi demikianlah yang tuan cerah singkat atau berpuk dalam kitab ulama ya jadi mudah-mudahan baik sekali mudah-mudahan kita nyung ya nuruh tajak bunga ke Nabi ada tajak ke Dewan Arab kan kita nak belanja tajak warah leyo ada najak haji kenjak umrah tu ada dia urut pegang kan ke Nabi bunga Nabi tengah punya tajak wajih nak tajak ziarah ku Nabi nganyamatan ke bunga tu man hajja Nabi la hadis falam yadurni fakajjafani tu matang jak wajih Nabi hana ziarah dun nya urunya bunga kelun belum tak pegang ke mak ayah Nabi. Jadi sekianlah tuan mudah-mudahan manfaat di mana benar tak malah pemilihan Allah Taala ya sama-sama yang ramai diperbaiki dan akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Abu di Lamkawi hanya dengan sepotong kalimat yang katanya dengar yang kan muat di dalam materi inna abi wa abaka finnar. Tetapi alat dan keterangan yang melakukan penolakan adalah lepas hadle. Sehingga di antaranya beliau menyatakan hanatruh dakwah maknanya hanatruh agama Mekah. Tetapi posisi meninggal Abdullah
dan posisi meninggal Aminah sesudah kenaikan Isa Al-Masih dengan bangkitnya bi'sah Rasulullah dalam keadaan kosong anak agama. Karena begitu Isa diangkat, agama berakhir. Maka karenanya inilah yang istilah dengan damun fatrah, beliau adalah hana tapena. Yang kedua, apalagi alasan yang nepudik beliau sehingga mendoakan li Rasulullah. Kemudian kalau punah hadis tersebut datu daripada dua, ada kala akan sah, ada kala yang pertama karena dua kali ditanya oleh orang yang menurut penjelasan Abi, inna abi wa abaka finnar, yang maksud dengan abi ke memang Abdullah Abu Lahab. Karena Abu Lahab termasuk abang daripada Abdullah itu. Sama dengan nyak mangat hati bagi artinya yang Pak Yahlung bukan meyah kata dalam neraka. Ya Yahlung artinya Abu Lahab dalam neraka itu. Jadi dengan demikian bertemulah kesimpulan. Baik ngehadisnya orang yang Mekahnya memang orang itu. Tetapi kasih kepada oleh orang pagar lain, baik terus katanya tertetah yang kam pagar, yang droba pakri, tak pagar yang gelam na pagar itu. Berikutnya adalah mungkin luntuan ulang kembali penjelasan daripada Abu di kahlian Abu Nawa gelam 20 sapu baru nak jawab ada Abu peluang bak kadi tapi peluang bak hukum liar gelam nak jawaban Abu. Maka karenanya Abu mungkin tambah bercutuk penjelasan dari Abu Nawa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi penjelasan yang disampaikan oleh Abu Langkawi benar, iaitu jelas maknanya bersama. Cuma sesuai dengan materi pertanyaan, bagaimana pengertian hadis berikut ini, yaitu hadis inna abi wa abaka finnar. Yang pertanyaan jawab itu menyayang Abu jawab benar bahawa keterangan-terangan bahawa ayah Nabi dalam neraka. Nyo konyan cerita je pakiban kedudukan hadisnya, jelas hadisnya yang boleh. Apakah hadis itu sah ataupun tidak sah, itu yang jadi masalah. Kemudian untuknya jika jelas. Pertama gebah ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, surat Isra ayat 15, dan melanjutkan ayat yang lain pina kepegah wa may yushaqiqillaha bi ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, surat Nisa ayat 15. Kemudian untuk kejelasan hadis inna abi wa abaka finnar, adapun kalimat hadis inna abi wa abaka finnar itu adalah sepenggal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Hamad bin Salma. Beliau terima dari Sabit, beliau terima dari Anas, yang bunyi sepenuhnya hadis tersebut sebagai berikut lagi yang kali disampaikan oleh Abu Daud, yaitu inna rajulan qala, seorang laki-laki mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah aina abi, di mana bapakku? Rasulullah mengatakan finnar. Maka manakala membelakangi ya da'ahu, Rasulullah memanggil kembali. Nabi kemudian mengatakan inna abi wa abaka finnar. Untuk menjelaskan kalimat inna abi wa abaka finnar, ini telah dijelaskan juga oleh Imam Jalalun Suyuti di dalam kitabnya Hawi fil Fatawa halaman 434 sampai dengan 445. Di dalam kitab Hawi dijelaskan. Kemudian di dalam kitab Hawi jauh nak buka. Fa in qulta baqiyan uqdatun wahidah wa hiya ma rawu Muslim an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah inna abi qala finnar falamma qafa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Kemudian dijawab untuknya menyonyan takun legata wa hadis Muslim, dan satu lagi hadis Muslim tentang jawaban Nabi kon inna abaka, kon gekun abi wa abaka finnar. Tapi dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ma'mar bahawa hadis itu bukan itu ujungnya yang jadi masalah. Sebab hadis yang kepegahnya benar dua perawi. Yang pertama Hamad bin Salmah, gaunya riwayat daripada Sabit dan daripada Anas. Kemudian ada satu lagi perawi yaitu Ma'mar. Ma'mar juga meriwayatkan daripada Sabit dan daripada Anas. Tapi kalimat akhir daripada jawaban itu berbeda. Berbeda antara hadis yang diriwayatkan oleh oleh Hamad dan oleh Ma'mar. Kalau hadis yang dikatakan oleh Ma'mar bunyinya bukan begitu. Setelah Rasulullah tadi mengatakan setelah laki-laki menanyakan inna itu abaka finnar,
Beliau menyambung, ditanya lagi oleh si laki-laki tadi. Jadi bagaimana ya Rasulullah tentang ayahmu bagaimana? Rasulullah menjawab. Apa jawab Rasulullah? Idza mararta biqabrin kafirin fabashirhu binnar. Itu kalimat Nabi. Jadi berarti kalimat yang diriwayatkan oleh Hammad itu bertentangan dengan riwayat yang diibaratkan oleh iaitu oleh Ma'mar. Sedangkan itu perawi Ammar itu ada tuduhan-tuduhan atau ada manakir-manakir. Karena menurut keterangan di sini bahawa di dalam hadis Hamal itu banyak disusupi oleh anak tirinya. Nah, anak mau gotnya yang kadang-kadang gotnya walau yafid, gotnya hana hafat. Itu kan satu penyakit bagi perawi hadis. Hammad tidak hafat. Cuma kadang-kadang di dalam hadis beliau itu banyak disusupi. Ada penyusup-penyusup yang disusup oleh anak tirinya. Mana yang pegang. Adapun maka Ammar, beliau itu adalah hadis beliau itu kuat, asbat, lebih asbat lagi. Sedangkan Hammad tadi tidak ada kuat. Ini beliau Hammad hadis-hadisnya itu tidak ada wama tuklima fi. Tidak ada orang bicara-bicara mengotek-ngotek tentang hadis beliau, dan hadis itu dianggap lebih sabit daripada hadis yang diriwayatkan oleh Hammad. Kemudian di dalam ujung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga oleh Baihaqi ada ujungnya. Apa ujungnya? Qala fa aslama A'rabiyu ba'du faqala laqad kallafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ban ma maratu biqabri kafirin illa basyartuhu binnar. Kemudian ada tambahan riwayat daripada yaitu Imam Tabrani dan Bahaki. Pada ujungnya beliau mengatakan fa aslama Arabi. Setelah Arabi tadi berbicara dengan Rasulullah dan Rasulullah sudah mengatakan demikian, kemudian Arabi itu Islam. Setelah Islam beliau mengatakan, apa kata beliau sudah Islam? Laqad kallafani, sungguh memberatkan akan daku oleh Rasulullah akan keletihan. Kenapa? Ma maratu biqabrin kafirin illa basyartu. Tidak aku lalu dengan satu kubur orang kafir kecuali aku kabar gembirakan dengan api neraka. Yang mupok hadisnya angon hadis benar Hammad benar, sedangkan hadis Hammad perawinya itu ada ada manakir nagok kengkun ke hadis nyanyi hana tepat. Wa amma hadis Anas, maka dia itu tidak ada orang yang mengatakan, dan bahkan beliau itu adalah yaitu orang yang hafid. Maka terbandingkan hadis Hammad dengan hadis penanda yang diriwayatkan oleh Ma'mar, lebih kuat hadis Ma'mar, karena hadis Ma'mar itu sesuai dengan ucapan ti Arabi tadi sesudah dia masuk Islam. Karena hadis Nabi tadi mengatakan pada ujungnya kalau pada Ma'mar, apabila kamu lalu dengan satu kubur orang kafir, maka gembirakan mereka itu dengan api neraka. Kemudian setelah Islam ia katakan pula itu. Berarti ada pertautan antara si Arabi dengan hadis Nabi. Menyata pupak hadis yang ikut benar apa makna hadis Arabinya. Apabila kamu lalu pada kubur orang kafir, gembirakan dengan api neraka. Menyebutkan hadis benar inna abi wa abaka finnar, kahana sesuai yang sesuai dengan hadis Ma'mar. Karena hadis Ma'mar oleh merumpok Nabi kekil Nabi. Apabila kamu lalu nanti dengan kubur orang kafir, fabashirhu binnar. Jadi sesuai dengan kerengannya. Apakah awak kalun Islam ulun kagak berat oleh Rasulullah bahawa tiap kali lalu ba orang kafir gembirakan yang kah umpun neraka kekil Rasulullah. Maka sesuailah bahawa kata yang Arabi sesudah Islam dengan hadis Ma'mar. Maka hadis Ma'mar lah yang dipegang, tidak dipegang hadis walaihi i'timad. Dan di atas hadis Ma'mar lah yang i'timad, adapun hadis Hammad ditinggalkan. Demikian penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan yang kira-kira atrabuno bugol mak hei iplung kan bakadi liar iplung ade andal wali kan kanto iplung kampung nyai galam na abu beri penjelasan meno plung bak urung awak urung beta andal wali kan bakadi geplung bak muhakam bak urung yang hana SK daripada raja. Ya, lu rasa masalah muhakam kali pernah dibicarakan pada muzakarah yang kali. Syarat muhakam itu adalah mujtahid. Kali pegah dibaca kembali ulangan daripada keputusan
iaitu tentang masalah wali muhakam. Yang kebetulan hana hadir tuan katanya. Mantong Abuya Jamaluddin Wali katanya. Kira-kira kesimpulan katanya wali muhakam bukan sembarang wali, tetapi wali muhakam itu harus mujtahid. Amanan hantaran kesimpulan hasil muzakarah wate mantong na Abuya Jamaah ile. Nah, coba nilop kembali tinan jelas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian neberi penjelasan lanjutan oleh Abu. Kalaupun nak pakai pelung, baik pelung wampung. Pelung kento kena ipat na yang resmi, baik dah pelung kena. Menyo pelung kena 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 Abu bermujtahid. Untuk dalam ida tanya bak tanya kagak mentikir bereng. Pulam yang kira-kira aja kan tingkatnya lebih rendah. Yang biasa yang tapung lebih rendah daripada orang yang hantim tepung. Karenanya kalau memang perkawinan tidak akan tertutup kemungkinan, tapi jalur masih na peluang. Rasanya demikian penjelasan yang disampaikan oleh Abu. Berikutnya Berikutnya hukum yang menyangkut dengan pernikahan kadi liar dan seterusnya yang memang dua buah poin yang dihadapkan kepada Abu. Bandua tanya akan jawab. Kemudian juga hukum yang menyangkut dengan bagaimana pengertian sesudah disampaikan oleh Abu Langkawi, lalu juga tambahan yang akan disampaikan oleh Abu. Tentu pengertian hadis tersebut lebih jelas dan lebih dapat kita mengerti. Kemudian adalah poin berikutnya, yaitu hukum bagaimana pengertian istilah patah tutua di dalam bahasa Aceh. Patah tutua yang menyangkut dengan mewarisi harta pusaka. Artinya istilahnya lagi istilah muhallil dalam bahasa Arab, istilah jinabuta dalam bahasa Aceh. Sehingga istilah muhallil ataupun istilah jinabuta, istilah patah tutu atau istilah jih mahjub, apakah istilah tersebut dan patah tutu atau hana. Hal tersebut mungkin supaya kan pemenasan kata kamu orang seum yang baik dengar balik, mungkin nyoba balik di Mesir Raya lagi balik nun. Mudah-mudahan yang lebih laung kembang. Walid lunu bersila dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ringkas ulun tuan pi kagak demah wujud. Makarna kagak kaya utang kagak tungai apa dah buka. Yang pertama urinya ngale. Yang mu pepe pada tu urinya. Dia kedi nagop tanyang. Kiban istilah patah tutua bak pecok pusaka. Nyan istilah urang Aceh. Istilah dalam fikih mawaris hijab dan mahjub. Pada dan nai pada kan. Jadi hijab dan mahjub pada dan yang pada urang pada yang dipadakan hana merbak. Menanti istilah pada tutua. Sebenarnya yang lempang kena yak beladi. Tutua ka patah ka kerau beladi. Tidak nek mati. Tidak urung kaya raya mati. Mati tadeu saka. Tingai tu anek draw aku. Agam thabo. Nya tingai tu jo ban agam. Anak agam yang tuha kam ningai berapa. Dan komplit. Karena ganyan ka boleh kan ningai ke. Demah jantung mata tamtum kam ningai ke. Gilawenya meningai tu neknya, nek yang kaya tingai tu anak agam draw ke tidak, tingai cucau tidak. Maka dalam ilmu prae han menempak cucau apabila ada agam. Yang cucau agam benar han menempak karena gara-gara anak agam. Gekun trik patah tutu cucau. Ataupun dihijab dipada tutonyo ham menempak gara-gara anak maki banjit. Gepegah supaya baik tahu kabilah bajut. Ya, kan maknanya orang yang hadir dalam banwat prae jo bajut baik irahung mendeng. Nya kejat ilung tuan pi na pernah adanya lu laksanakan.
Tirau urang kaya mati, tinggal ane agam dan tinggal cuco ba ane agam. Iku le cuco ba agam. Ilong malik hana menpa dema. Alah hana mentua tutu kapadah kata. Ibanjin lu pidato tu. Mahal buka cara pidato. Lu buka hoka kata. Gada yang cok sakai no ane agam, joklah ke anak kemun becut. Cok langkul becut betahu-tahu de kalau ni kata mangat. Yah gata ngani haji sama nyo bini muyah ngene yang kam ningai. Hojut hale ni cok becut tinali tanah hojok je. Alhamdulillah. Jong now lung perjuangkan mesti bibit kepada. Makanya istilah pada tutu dalam ilmu prae adalah dipada li yang jauh kepada mayat kepada akan yang jauh kepada mayat. Anak dengan cucu saudara. Doa ni maka ni pada cucu. Ya, maka oleh kerana yang menurut baulun tuan tapi yang saya babu imamnya abu yang berarti betul. Babu imam dapatnya babu meladim nanti yang don abu di rintang. Menanti lain-lain. Apabila ada misalnya le yang tahu pada yang jauh. Yang kapasti le istilah pada itu artinya hana menempok karena kai pada contoh yang lebih mudah tirau urang mati, urang kaya raya mati tinggal anak draw ke tirau agam dan tinggal cucu banagam. Yang cucu banagam hana menempok gara-gara na anak karena kai pada cuma supaya baik kampihana dia kesenjangan sosial jauh becut. Mahanan ri pemuda hijab LBH, hijab advokat kelebut diguyang kena guyang kene daripada goyang-goyang jauh becut pelicin. Makanya keunduan kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung le. Kabre. Itulah yang doakan memang betul-betul pemanasan. Kalau demikian istilah pada tutu kan dalam artian istilah yang asing dengan hukum. Tetapi adalah istilah yang memang adalah hukum. Pakai ngepegat istilah pada tutu leu raceh karena dengan istilah hijab mahjub dalam Quran haid hayati. Maka galih tu makna pada tutu yang kun walid anak dengan cucu pada cucu nana menyona agam. Menyo kebetulan anak inang nyan galam pada tutu. Tetapi mentang terkait dia ngai lingkir ke cucu agama anak agama. Inilah kira-kira penjelasan yang sampaikan oleh Walid sehingga istilah yang kadang-kadang lahir dalam masyarakat istilah patah tutunya pandai istilah bak dengku-dengku. Sebenarnya kan istilah dengku kan. Istilah bahasa Arab dalam Quran galih ke bahasa Aceh. Arab takun entung nadron dokang pegat istilah dengku damahan dilung hana depu buat dalam Quran itu. Jadi bedunu tu sebenarnya demikian yang lebih tepat. Berikutnya adalah poin yang berikutnya. Mungkin penjelasan yang nelakai bercutik le Abu yang tenan ku kalan udip Abu yang kira-kira galau ngat puah ni galau puah kena yang aku. Maka dengan sendiri Abu Nahal yang disampaikan mudah-mudahan ada yang pegat labunya jid ke labang yang baik lengali tidak rawang. Abu lundual ke untuk beri penjelasan. Benar li utama ban kunu zahri. Tamah long. Selama kalau nak kentip tapi kan yang betul tapi bukan atrawai. Hanya ada nama long. Malam ada nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo untuk tamung ada yang buat dari kunur zahri kan hanya betul ya yang buat kunur zahri kan belum tamung dengan budak sebenarnya nyan labit ada yang buat contohnya salah satu adalah contoh ya sebenarnya nalom tapi kena watia kalau nak nak perah anak perah watia kalau cuma supaya mengambil terfokus pemahaman mustami' maka tuan rasa boleh melengkap contoh istilah pada tutu
Pakiban. Anda bersedia untuk dengar? Alhamdulillah. Ya, baik. Nyo tuan sambung atas drone pegah. Tapi yang lu pegahnya kajikap ni drone pegah. Habis camang itu. Ya, baik. Yang kedua, contoh haji. Yang kedua, soal. Orang bertanya pada awak, apa contohnya yang kedua? Jawab. Coba. Yang kedua. Nyokan hanya mufum surah. Mufum. Perjawaban kurang faham. Yang surah kamu mufum. Ilmu tuan rasa kamu mufum mendum-mendum ya. Mendum kamu mufum. Sirau mati. Jikubah apa? Dengan anu apa? Yang ditampilkan oleh Tunku Nur Zahri, Sirau mati jikubah anu agam dan cucuk anu agam. Nampak tak titi? Yang kedua, yang lupakannya, ada yang lupakannya nanti. Tapi jauh bacut. Dah, Sirau mati jikubah apa? Apa kanya wali? Jikubah anu apa? Nyai sama dalam istilah patah titi. Yang dua. Yang kedua, lelam. Monyo tak perbit surah. UBE ni dengar na surah mandum. Temanya dua boh pakai surah. Yang kedua, uyupnya semakin jauh. Sirau mati kubahan ikubah cuca nyantau. Dong kita nyawa. Sirau mati jikubah apa? Jikubahan apa? Ya, yang kaji ocut. Kita mal pada titi. Seorang mati jikubah. Ya, apa ni? Dan anu apa? Anu apa ni? Yang kaji olam. Cuma kerana UBE begah nasurah, ya, tapi kupulai saat cuma. Jadi yang maksudnya ulun dan sampaikannya kan terfokus pada titi bak sirau mati, jikubah anak agam, jikubah cucuk bak anak kantinan terfokus. Ya, masuk contoh ulun begah leher macam dong begah, puyak macam, memang macam, ya, murutuh macam. Tak kira man tahu dia anak Nabi Syuaib, anak Nabi Adam. Nabi Syuaib tuang pesaka si. Yang cuma pada titi si. Demikian dan terima kasih. Penjelasan dari Abu, yang kena masukkan Abu adalah talon nasab. Adapun di luar talon nasab anak angkat, yang kan pada dutu, hana dutu gua. Anak angkat kan pada hana dutu gua. Jadi nak fikir anak angkat pindah yum saka hanan. So cali ke bawali mesti raya. Terserah god antara hana god antara anak yang ditinggal oleh orang meninggal dengan anak angkat yang kecok oleh orang yang akan meninggal. Karena antara orang yang meninggal dengan anak angkat adalah hana hubungan. Semangat tidak ada titi. Sedangkan yang bunuh antara anak dengan cucu na titi tapi kapatah mahdi ipada le anak cucu. Ipada le apa anak apa. Ipada le netu anak netu. Itulah habatu. Sehingga dengan jalan yang demikian, contohnya nak pegang labu. Kalau memang dia nak dengar contoh, lepas nalam, tetapi sekadar pada bawah contohnya sebagai pegangan yang akrab akan kepada yang abad. Lanjutnya tidak mesti dengan talo wali, tetapi dia jiat merumpak pusaka. Ada kala wali yang jiat ke wali urang, ada kala yang jiat ke wali harta.
Hal lazim bila jihjit kuali urang, tapi satu saat jihjit kuali harta. Nyan untuk tamaklumi katanya baik dengan secara akal, tetapi dengan secara hukum yang tersirat kepada orang yang dapat maklum dan mengerti hukum. Berikutnya, hukum transportasi darah dari orang kafir kepada orang Islam. Darah golongan A, papaknya demita orang keluarga hana, ngan biasa sama Islam hana yang na golongan AB cibak orang kafir. Hukum menggunakan transportasi darah dari berbeda agama kepada orang yang dalam yang agama Islam, keadaan menyohana lain darahnya na darahnya, apakah hukum doktornya baik dah pakai sehingga biar dia hana transportasi atau jihad pakai? Nyawa mungkin lebih suasana audio lah. Abu kelintang jawab. Abu lundal leke dengan hormat. Abu kelintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada permintaan gure. Sebenarnya dalam hal yang sangat peliknya baik ulun tuan tukang jawab. Tapi karena memang permintaan ya mau tak mau, teman pakon menimbulkan permasalahan dan menimbulkan pertanyaan. Darah non muslim yang sama abi misalnya tak putamong dalam tubuh orang Islam karena beda agama pujiat puhan, karena menimbulkan keraguan, karena nalafai innal musyrikina najisun, nyan innal musyrikina najisun, nyan kon najisun najis, kon najis yang payah rah atau payah sama, pucit najisun nyan iwa gede ba'aqidah, amma ba' tubuh jih nyan walakat karamna bani adama kepada Allah. Ka kamu punusia, ka kamu pumulia bani Adam. Atas nama bani Adam yang suci, ude bisuci, mayat bisuci. Juga sama-sama menggunakan darah. Darah urang kafir najis, daya danyo Islam najis je. Tapi bukan penggunaan di luar, penggunaan untuk pengobatan atau untuk untuk menguatkan daya gerak tubuh. Dengan kekurangan darah, kurang AB dan sebagainya, maka pemindahan darah non muslim ke dalam tubuh orang Islam no problem. Ya, no problem. Yan ban. Apalagi menyo makanan kafe ahli kitabi, kafe ahli kitab, cijit paju ahli kitab Islam. Arti makanan kon bujih dagun. Kameng isi ahli kafe kitabi. Ya ban. Tapi bu kitabi asli. Mekawin dengan kitabi asli. Arti kitabi asli bertatu puat tarikh indatu jih tamong dalam agama Nasrani sebelum mensoh agamanya. Maka hukum jihad mekawin dengan kitabi parek sadareh le. Tapi bukan kitabi Indonesia. Yang kafe kitabi Indonesia hanya mengkawin. Bahkan barotha tamang Nasrani selama Belanda jauh Indonesia. Ya barotha tamang Nasrani. Jadi darah non muslim untuk putamang dalam tubuh non muslim nyawa no problem. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian Abu di Kulindang. Mungkin yang perlu tanggapan dari penyampaian apakah kafir mutlak, harbi, dhimmi ataupun kapan mungkin Abu di Udah Fajar na perlu beri tanggapan bersyut lundal ke pada Abu.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada apa yang disampaikan oleh Abu Kelintang di Ulun Tuan bertentangan betul. Namun bertentangan itu dah selesaikan. Abu pinanya sebagai juru damai itu. Di mana menurut Ulun Tuan? Soal bagaimana hukum transplantasasi darah dari orang Islam, dari orang kafir kepada orang Islam. Kalau menurut pendapat tuan, hukumnya haram dan sekali-kali tidak boleh. Alasannya, qala sallallahu alaihi wasallam, ayyu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Satu. Yang kedua firman Allah di dalam surat Taubah. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kufara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Surat Taubat ayat 7 ayat 67. Sebagaimana kita ketahui darah adalah najis. Lagi yang kali kejalankan lebu. Memasukkan darah ke dalam tubuh adalah haram kecuali karena darurat untuk menyelamatkan jiwa si pasien. Tetapi dengan kaedah ad-daruratu tutaqaddaru biqadariha. Hanya kaedah hanya bawah. Ini kalau darah itu berasal dari orang Islam. Kalau darah itu berasal dari orang kafir, maka tidak boleh sekali-kali walaupun ketika darurat. Kenapa? Karena darah si kafir apabila masuk ke dalam tubuh si muslim akan menjadi daging. Daging yang tumbuh dari darah si kafir, maka api neraka lah yang berhak untuknya. Dari darah si kafir adalah juzuk daripada tubuhnya. Tubuh si kafir kekal dalam api neraka. Sebagaimana dijelaskan Allah di dalam firman atau ayat yang di atas. Maka janganlah gara-gara daging yang tumbuh dari darah si kafir atau sampai mati si kafir nanti terbawa darah itu terseret si muslim ke dalam api neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Na'udzubillah. Yang kementau ni lontar yang lemah yang pulang Mbak Moderator memang kamu pok lontuang on Abu Kelintang. Mana juru damainya? Kemudian karena apa yang disampaikan oleh Abu di Kelintang dengan Abi di Kuta Fajar, apakah karena memang jarak tadang tentang mantu atau memang tak dekat pi mantu? Maka dalam halnya jalan satu-satunya adalah Abu di belah beladih untuk cok jalan tengah. Kepada Abu lontuan leke untuk cok jalan tengah. Bacut ile baklun siat dang kemari Abu di belah beladih. Bacut Pua yang dipegah li Abu di Kuta Fajar nyan betul. Ada ulun tuan lagi nyancit. Tetapi hukum darurat untuk menyelamatkan nyawa. Ad-daruratu tubihul mahdurat nyan cerita untuk selamat nyawa. Jangan dulu darah dimasukkan tidak melalui mulut, melalui suntik atau transformasi melalui jarum. Bangkai saja boleh dimasukkan melalui mulut demi menyelamatkan nyawa. Jadi inilah pengertian ad-daruratu tubihul mahdurat. Maka ad-daruratu tubihul mahdurat itu tidak berlaku untuk obat-obatan iaitu yang wate kamu gambar tahunnya ni ya surti lang kampung punai kun imunisasi. Jadi imunisasinya hanjilo dalam ad-daruratu tubihul mahdurat pakon karena ya surti rata urang aju. Sedangkan yang akan terkena penyakit belum tentu. Kecuali diserang oleh semacam penyakit. Lagi zaman Asia Bunga. Zaman Asia Bunga. Yang sawa yang kaikap oleh Asia Bunga. Yang jid baju. Ati Asia hitam. Wakabdu kalbil aswad yang fa'u li'iddatil kalbil junun. Hati anjing hitam sangat ampuh untuk
antisipasi bisa yang digigit anjing gila. Tetapi boleh makan daging anjing hitam siapa saja yang sudah digigit oleh anjing. Tapi zaman anjing gila, lalu dikeluarkan fatwa melalui Dinas Kesehatan, semua harus makan anjing, makan hati anjing hitam. Bila digigit anjing gila supaya tidak infeksi, ini belum halal untuk semua masyarakat. Yang boleh, yang disebut darurat, siapa yang digigit oleh anjing gila. Begitu juga transfer darah non-muslim. Kalau masih sehat-sehat baru demam-demam, ambil darah non-muslim transfer dalam tubuh, belum boleh. Tetapi kalau doktor mengatakan sulit untuk diselamatkan, ini sudah betul-betul darurat. Cari hana medebeg yang saban darah kecuali bak non-muslim. Nya darah non-muslim silakan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ulun dah kapile jawabannya nya tengah mupok ile agalan tiwa dah berdepan. Hanya ulun tanggapi hababu di Krointang. Bono kepegah meyoka darurat kena menjadi aja darah di kape terjaga untuk menyelamatkan orang. Dino ilun tanya, apakah lebih utama diselamatkan nyawa atau diselamatkan daripada api neraka? Nyawa jauh. Oh menyana pegang, oh lebih utamakan selamat api neraka. Culok darahnya lagi kena lagi. Kita akan lebih mengutamakan. Selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nya kata culok dah buahnya nyampa jangan qina azabannar. Hana item qina azabannar. Hai dah doa, hana ilo play doa. Ni ilo doa lam ka darah awaknya ita mong tubuh katanya hana doa li ya Allah ta. Walau kata lagi jangan mentong. Penjelasan jangan pulang bawa kaji Abu Jabu. Ya, dengan penjelasan Abu di Putra Fajar 2 kali, penjelasan Abu di Kelindang 2 kali, semakin nambah yang bawah yang jadi penengah adalah Abu Beladi. Maka karenanya Abu untuk mengambil masing-masing penjelasan yang akan disampaikan oleh dua Abu kepada Abu untuk mengambil kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa acara kagak putang ulun tuan. Teman utangnya ulun tu bawa teh bayu. Tapi kagak percepatan bayu. Teman insya-Allah ada melarat macam tuan bayu asin. Menurut ulun tuan, hanya bida antara yang keberah oleh dua golek katanya hanya bida ya, Saban yang keberah oleh katanya dari pantai barat selatan Butoy, yang keberah oleh katanya dari pantai timur Butoy sih, kedua Butoy ya, jadi mereka kedua Butoy. Cuma dalam penyampaian tang-tang tak dengar dia katanya mau pakai kon. Hana mau pakai betul mandua. Betul mandua. Apabila memerlukan nyanya pokok. Apa memerlukan kun doktor. Memerlukan kun doktor. Ya, puas perlu ayo, puas perlu ubud. Itu namanya hajat. Ya, untuk rasa ada kaedah usul fiqh lagi nanti. Ya, lagi nanti. Jadi maka oleh kerenanya ke God putin mati, God putin melarat. God mengabek truk mati atau mengabek truk melarat. Nyambaknya maksud. Mak pokok ji darar. Menyotikannya hana pubata penuh kera.
Hana pertama darah. Ya, dari segi ngaji hana bida. Darah kafir dengan darah kita nyonya hana bida, dari segi ngaji hana bida. Jadi demikianlah dalam masalah penyelesaian badanku. Ya, hana pun tak tanggapi le. Kamu ada dan mohon badanku di pantai barat selatan boleh aku tanggapi. Udah mohon pantai timur boleh aku tanggapi. Kamu ada. Kalau saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tengku dan jamaah sekalian, itulah kira-kira jalan yang akan disampaikan oleh Abu Bandua-dua atutua ke kun Abu Kulun sahih. Apa yang disampaikan oleh Abu Kuta Fajar juga sahihun, dan apa juga yang disampaikan oleh Abu Kelintang juga itu sahihun. Cuma sahihun yang Abu Kelintang kun Abu adalah pantai timur, dengan sahihun Abu di Kuta Fajar adalah arah barat, pantai barat, mempertempatkan masing-masing. Dan pada akhirnya Abu nutup baik hinan terpersoal kali. Ini adalah merupakan kunci. Ini dengan karenanya, dengan berakhirnya penjelasan yang jangkut transportasi darah, maka pada orangnya jam adalah 20 menit acara pembahasan insya-Allah selesai. Mudah-mudahan merupakan tambahan ilmu kepada kita sebagai jamaah peserta, dan yang kita harapkan mudah-mudahan dari poin pertama dua yang lebih penting, mudah-mudahan beriktitamang di dalam ketentuan secara kebersamaan, yaitu ditemang di dalam ketentuan yang diperlakukan oleh pemerintah di daerah masing-masing. Demikian dan terima kasih, dan akhirnya acara luntuan kembalikan kepada Tengku Panitia untuk mengakhiri acara yang telah berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Pak Luntuan. Mungkin Abu nak tambah biar tu. Nyo berarti kan terbuka watai kembali kan. Ya nak tutup pertemuan kan tutup. Cuma talun. Nyo berarti permohonan penyampaian Pak Luntuan pakiban yang terbaik bagi kita nyo anggota muzakarah, ulama-ulama yang muzakarah yang tersangkut dengan masalah ajaran yang mengarah kepada ittihad wal hulul dan kepada wahdatul wujud dan wahdatul syuhud. Apakah boleh oleh katanya tak begat suatu masukan kepada pemerintah supaya oleh pemerintah menghentikan akan ajaran-ajaran tersebut. Demikian dan terima kasih. Karenanya merupakan kata-kata yang diharapkan oleh Abu, terutama supaya wadah lebih terarah. Abu terutama sebagai pemateri dan para Abu sebagai undangan, apakah pembahasan yang kalian dalam pembahasan merupakan barang tersebut? Yang pertama, lagian keyakinan, dan yang kedua halnya perlukah perhatian dan diterapkan di masing-masing kabupaten, terutama di kabupaten yang bersangkutan, apalagi kadang-kadang untuk damai ke dalam satu kesepakatan di dalam Provinsi Aceh. Mudah-mudahan baik ke hal di handal ini, terutama kepada Abu sebagai pemateri. Tak harapkan disampaikan kepada pemerintah. Abu pemateri setuju? Setuju. Abu peserta? Dengan persetujuan dari pemateri dan peserta, mudah-mudahan mengharapkan pemerintah daerah baik tingkat provinsi, bahkan tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, mudah-mudahan keputusannya merupakan adalah pedoman untuk mencari keamanan dan ketenteraman masyarakat, apalagi menghadapi pemilu yang akan datang. Demikian dan terima kasih kami kembalikan kepada Tengku Panitia. Tuan kira sepakat materi, sepakat pengikut untuk sampaikan pada pemerintah. Tapi dalam halnya sudah boleh tanya bahwa pemerintah dalam masalah agama dan mitra kerja yang resmi, iaitu MPU.
Jadi baik pemerintah yang tak desak, tapi terlebih upaya terbit fatwa oleh MPU provinsi. Baik langsung kita tengok pemerintah. Nak hendak dengar getik lambruh langsung je, tapi menyuruh dari fatwa MPU provinsi. Nyolong tua rasa. Ya, kamu langsung labu. Sudah, terima kasih. Itulah merupakan masukan yang lebih singkat. Proses yang disampaikan dia ya. Kebetulan Pak Wali Nanggara Wakal Panuau, walaupun bagaimanapun Ronian sebagai wali di Aceh, dan yang Najinau adalah wakil anggota MPU yang ada di Aceh, termasuk Walid di Masjid Raya. Maka melalui Abi di Kru Lintang dan demikian pula Abu yang tergabung di dalam anggota kepengurusan MPU tingkat 1 Aceh, mudah-mudahan adalah Beilingke 2018 fatwanya bekal terbentuk supaya adalah dalam rangka menjaga keamanan. Demikian sarannya ya Jatlung, mudah-mudahan merupakan saran yang sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sebelum muzakarah ini MPU telah mengeluarkan fatwa. Jadi tanggal saya sudah lupa. Tanggal berapa Walid? Tanggal berapa fatwa MPU yang lalu? Fatwa MPU sudah keluar dalam bulan 11. Tanggal 8 bulan 11. Jadi fatwa MPU telah keluar masalah ini. Cuman kita pertama dulu para alim ulama, pemateri dan seluruh peserta muzakarah hari ini, kita mohon kepada pemerintah. Apa yang telah dibahas hari ini yang sejalan dengan fatwa MPU provinsi, dan kami MPU provinsi telah ketok palu masalah ini. Mudah-mudahan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk siap menjalankan apa yang telah difatwakan oleh MPU Aceh dan apa yang telah dibicarakan dalam muzakarah hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan daripada ulun tuan. Sebagai paku yang dapat dipancangkan pada papan dengan tiang yang yakin tidak akan gugur, yaitu kedudukan MPU dalam pemerintahan Aceh, dalam skop Aceh adalah mitra kerja pemerintah. Kalau mitra kerja pemerintah oleh pemerintah harus memperhatikan dan mempertimbangkan. Artinya keputusan daripada MPU menjadi suatu pedoman bagi kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan. Tapi sampai sekarang mitra dalam nama tapi tidak nyata dalam kenyataan. Maka oleh kerana demikian, ulama bertanya harus dalam pemerintah segenap masukan di pelaku MPU itu harus diperhatikan dan dilaksanakan. Demikian dan terima kasih. Demikian harapan Abu, dikarenakan karena MPU adalah mitra kerja sejajar dan fungsi MPU adalah dua. Di satu sisi adalah kerjanya dengan pemerintah memberikan, dan yang kedua adalah melakukan. Yang fungsi memberikan masukan kepada pemerintah tingkat 1, 2 dan kota, dan melakukan apakah barang yang telah diberikan telah dijalankan. Maka ini merupakan adalah mitra kerja MPU. Kalau memang ini adalah mitra kerja MPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 dengan Kanun Nomor 2 2009 yang dilahirkan oleh Undang-Undang Nomor 11 2006. Demikian dan terima kasih kami kembalikan kepada Tengku Panitia untuk menutup dan untuk mengakhiri dengan acara doa. Terima kasih. Demikian acara muzakarah kita di Pak Uro yang mulianya. Untuk keberkatan kita mohon doa yang akan dibacakan oleh murid kita bersama Abu di Kota Kurung.
Pada Abu Kamal persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama saban-saban kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, melimpahkan petunjuk zahir dan batin kita, dan hati kita dan anak di dalam hati kita, juga dengan hati kita yang zahir, dengan lisan kita, dengan segala anggota kita, melimpahkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berlindung daripada kesalahan dan kesesatan, lebih-lebih sesat yang bukan di dalam agama, dan supaya katanya beruh wajalannya hanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama. Dan yang ketiga, katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan baik katanya ulwar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana nyanyikan aku li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ka amanah alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha bin nawati, yang dakab gehum yang baik pilih Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan seterusnya daripada lisan kita dan segala anggota kita. Walillahil hamd. Kita akhiri dengan membaca doa yang akan dipercayai oleh guru-guru lunduan yang baca, tengku yang Bandung seluruhnya, kaum bapa, kaum ibu, para hadirin, para hadirat sekalian, membacakan amin. Kena amin dengan orang yang baca doa, bagaimana Nabi Musa baca doa, Nabi Harun membaca amin. Walillahil hamd. Ya, sehingga sama-sama nak pujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang orang baca dengan orang amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa niqamahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب والدينا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولأجدادنا وجداتنا ولأقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا ووصيناه بالدعاء ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولمن هدانا وهديناه إلى الخير ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والأعداء والضراء والفحشاء والطاعون المنكر
والبغي والسيوف المختلفة والشدائد المعنى ما ظهر منها وما بطن من بلدنا محلنا وأهلنا أولادنا وأموالنا ذرونا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبنا وبين قلوب المسلمين واهدنا وإياهم إلى صراطك المستقيم ورضاك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح أهل السلسلة وأصول مفهوم كلهم أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وكان كائن منهم في علمك يا رب العالمين من أهل السنة والجماعة وأنت أعلم بهم وبأسمائهم يا أرحم الراحمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل المهدرية الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور العالمين محمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
dengan berakhirnya doa maka berakhirlah acara kita di Uro yang mulianya. Kamu kerabat kerja yang bertugas dari pihak panitia, mohon maaf atas segala kekurangan dan mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah menyukseskan acara Maulid Akbar serta Muzakarah Ulama Aceh di daerah Kedanyo yang tercintanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.